Oke, menarik gitu. Ketika memang tadi kita sudah membahas bagaimana menjadi pemuda visioner itu seperti apa. Terus yang kedua adalah menjadi pemuda yang visioner itu dengan karakternya seperti apa. Dan yang terakhir sebenarnya sih ini pengen mengulik gitu. Ketika memang kita ada memasuki fase ataupun bulan Ramadan, banyak nih dari teman-teman ataupun sobat ngobras tidak mengetahui visioner apa sih yang memang akan direncanakan ketika memang di bulan Ramadan itu seperti apa sih? Atau mungkin bisa disebut visioner Ramadan. Benar, visioner Ramadan itu seperti apa? Kita memvisionerkan Ramadan. Dan memang ini sangat penting sih. Iya, memang. benar. Karena Ramadan itu bukan bulan yang biasa, bulan istimewa. Berbeda dengan bulan yang lainnya. Karena di sana ada Al-Quran. Itu yang membuat berbedanya bulan Ramadan, ya kan? Nah, untuk memvisioner Ramadan itu sendiri, atau bisa dibilang kita merencanakan Ramadan itu harus seperti apa, itu tidak pas Ramadan, tapi sebelum dan sesudah. Nah, sebelum itu maksud Anda di sini persiapan. Kita perlu persiapan, karena sebagaimana di zaman sahabat zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat itu ketika bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan itu, mereka bersiap-siap. Apa yang disiapkan? Yang pertama adalah jasmani. Tentu dong. Tentu dong, ya kan? Karena kalau kita sakit kita nggak bisa puasa. Benar. Betul nggak? Nah, karena kita jaga kondisi kita sampai nanti mau Ramadan. Itu jasmani. Yang kedua adalah mal. Nah, ini penting karena untuk iftar dan juga ada bahasanya kita bersedekah juga di bulan Ramadan. Karena kan dilipat gandakan kan? Di Ramadan semua amalan itu dilipat gandakan. Yang ketiga adalah ilmu. Nah, ini yang penting. Karena orang yang berpuasa tanpa ilmu, dia akan hanya merasakan haus dan lapar dan haus saja. Tidak akan diterima, tidak diterima puasanya. Kalau tanpa ilmu ya. Oleh karena itu, sebelum Ramadan, mari coba kita belajar fikih-fikih puasa. Benar. Keutamaan Ramadan seperti apa? Ya, itu penting. Ilmu itu yang paling penting dari tiga tersebut. Ya, kenapa persiapan akhir? Karena persiapan itu bisa disebut pemanasan lah, ya. Harus ada pemanasan juga. Jadi kayak orang misalnya, contoh sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Nah, kita harus pemanasan apa? Dengan kita tingkatkan, kayak tilawah kita sejus, ya. Sholat tahajud, sholat duha, tingkatkan semuanya. Terus pertahankan, konsistenkan. Kan tadi kita udah bahas kan. Pemuda visioner, ya, atau bisa dibilang visioner itu konsisten, benar. Harus istiqomah. Karena nanti di Ramadan kita diminta diri kita itu di level atas tuh nggak cuma sehari 2 hari, tapi sampai nanti di akhir Ramadan, apalagi nanti klimaksnya di 10 hari terakhir. Jadi nanti grafik kita di Ramadan itu bukan naik tinggi itu, bukan, tapi dari bawah naik terus. Karena klimaksnya di 10 hari akhir Ramadan. Tapi apa daya, kita lihat di masyarakat sekarang kan. Iya, benar. Bukannya mengalami peningkatan grafik itu, tapi mengalami kemajuan. Benar. Kemajuan apa? Soft sholat, betul nggak? Setiap bukannya selalu maju itu soft sholat. Sampai mungkin nanti di akhir puasa mungkin bisa aja sholat subuh itu cuma imam dan makmum duaan, bisa aja. Karena orang-orang udah pada sibuk namanya Lebaran lah, pulang kampung lah. Benar. Karena itulah kita nggak sadar sebenarnya kita umat Islam ya, bahwa di bulan Ramadan tuh banyak promo-promo dari Allah. Bukan promo diskon baju di akhir tahun gitu. Itu justru itu kita harus sebagai sebagai hambanya ya, harus konsentrasi dengan promo yang Allah tawarkan seharusnya. Tapi lihat kebanyakan manusia lebih mementingkannya promo-promo manusia. Itu tidak. Padahal Allah jelas sekali kan, di bulan Ramadan dibuka lebar tuh pintu surga sebagai simbol dan akses semua ibadah itu dipermudah. Pokoknya semua dilipat gandakan, dan neraka itu semua ditutup rapat-rapat. Ya, semua ditutup rapat-rapat dan setan dibelenggu. Dan masih kelewatan kalau orang masih aja di bulan Ramadan masih bermaksiat. Sangat disayangkan. Ya, karena ketahuilah Nabi Muhammad SAW, orang yang semulia itu bilang celakalah. Ada sebuah hadis mengatakan dalam riwayat Muslim, celakalah. Nabi Muhammad mengatakan celakalah dia. Semulia Nabi Muhammad bilang celakalah dia. Padahal beliau kalau dizolimi dengan dizolimi oleh umatnya, apa doa beliau? Ya Allah, ampunilah kaumku karena ketidaktahuan mereka.
Tapi kenapa Rasul mengatakan celakalah dia? Iya, Masya Allah. Ini kan timbul pertanyaannya. Benar. Kenapa? Yaitu siapa? Atau kenapa? Maksudnya celakalah dia adalah orang yang memasuki bulan Ramadan dan dia jalani sehari-harian di bulan Ramadan sampai ia berpisah dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sangat merugi. Nah, itu orang kayak itu, makanya kita harus sadar Ramadan memang bulan penuh berkah dan rahmat. Bulan yang penuh dengan istimewa luar biasa, tapi bisa jadi bumerang buat kita. Bisa jadi tamparan buat kita nanti di yaumul akhirat. Jadikan Ramadan, setiap Ramadan adalah Ramadan terakhir. Karena kalau orang yang berpikir itu menjadi Ramadan terakhir, maka dia pasti akan selalu maksimalkan di Ramadan, setiap Ramadan. Gitu. Jadinya setelah sebelum persiapan dari 3 hal itu, pas di Ramadan tingkatkan saja yang setelah sebelum itu, dan nah setelah Ramadan itu, nah biasanya mulai apa ya, penurunannya masyarakat. Ya itu sesudah Ramadan. Sudah Ramadan. Yang ya itulah emang udah kebiasaan lah, sudah biasa. Tapi justru ini harus kita ingatkan, justru kesuksesan Ramadan itu tergantung nanti setelah Ramadan. Jadi setelah Ramadan tetaplah pertahankan amal-amalan di Ramadan. Walaupun memang mungkin ya minimal pertahankanlah amal-amaliyah yang sehari-hari walaupun tidak banyak. Nah, tapi bisa bertahan konsisten istiqomah. Gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Kang Nurman ya. Allah alam bisawab. Oke, menarik gitu ketika kita membahas bagaimana sih merencanakan Ramadan itu menjadikan sebuah hal yang positif bagi pemuda. Jadi menarik tadi yang saya dapatkan dari Kang Akrom, yaitu bagaimana pemuda ini harus mempunyai perancangan bagaimana menata Ramadan itu lebih baik lagi daripada Ramadan kemarin. Dan Ramadan kali ini jangan seperti Ramadan yang kemarin, ataupun kita ibaratnya bisa menyebutkan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir seperti itu. Kembali lagi, yaitu yang kedua adalah bagaimana dari Ramadan ini kita harus mempunyai pemahaman yang baik. Bagaimana kita harus mempunyai visi sendiri, bagaimana untuk merencanakannya. Terus yang kedua adalah bagaimana pemahaman itu melibatkan sebuah kita harus membaca buku seperti itu, fikih-fikih Ramadan dan lain-lainnya seperti itu. Yang ketiga adalah keistiqomahan, karena sejatinya keistiqomahan itu adalah terus-menerus. Terus-menerusnya itu seperti apa? Bagaimana tahapan Ramadan ini bisa bagaimana dampaknya itu ke bulan-bulan setelah Ramadannya, bukan bagaimana ketika stuck di Ramadan kita baik, ternyata di bulan selanjutnya kita biasa-biasa aja ataupun malah penurunan, biasanya pelonjakannya sangat jauh. Dan terakhir gitu, untuk bagaimana menasehati para sahabat ngobras. Jadi jangan sampai Ramadan itu kita Ramadan yang biasa-biasa aja. Jadi tingkatkan produktivitas kita ketika Ramadan. Jadi itu yang paling menarik ketika kita membahas bagaimana pemuda visioner gitu untuk masa yang akan datang. Apalagi kita di fase bulan Ramadan penuh Ramadan itu bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah dan penuh yang lain-lainnya, segala rupa ada di Ramadan seperti itu. Jadi mungkin ketika memang pertemuan ini adalah bagaimana menjadikannya sebuah pemuda yang visioner, yaitu dari Kang Akrom minta ininya dong nasihatnya bagi pemuda zaman now itu seperti apa nantinya, pemuda zaman now. Oke, baik. Sebelumnya kita terima kasih pada Kang Akrom yang telah hadir untuk menemani Sobat Ngobras kali ini. Yang Masya Allah gitu, banyak ilmu yang kita dapatkan dari Kang Akrom yang insya Allah ini menjadikannya sebuah mempola kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita pada podcast Ngobras pada kali ini. Jadi terus pantengin akun kita di sosmed kita, karena kita akan tayang
tayang terus untuk bagaimana menginspirasikan teman-teman sobat ngobras di Ramadan kali ini gitu. Karena nanti kalian akan mendapatkan sebuah mutiara-mutiara hikmah yang akan kita berikan seperti itu. Dan tidak lupa kita disclaimer dulu karena secara nggak langsung STIQ Al-Multazam sekarang sedang membuka penerimaan mahasiswa baru angkatan ke-6 di tahun ajaran 2022 dan 2023. Sehingga teman-teman bisa daftar langsung hingga detik ini ataupun sekarang bisa langsung aja daftar sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan alumni, dengan mahasiswa STIQ Al-Multazam seperti itu. Oke, itu yang menjadikannya prioritas kita. Terus terkait STIQ Al-Multazam nanti kalian bisa lihat link di bawah ini sehingga nanti kalian tidak kelewatan informasi-informasi terkait PMB ataupun terkait kegiatan-kegiatan di STIQ Al-Multazam. Terus dan jangan lupa kita juga sudah ada brosur ya. Ada brosur ini buat Kang Akrom. Misalkan ada keluarga ataupun sahabat ataupun adik-adik tingkat yang ingin mendaftarkan di STIQ Al-Multazam bisa langsung menghubungi di bawah ini ataupun di brosur ini sehingga semuanya bisa tersebar luaskan untuk informasi penerimaan mahasiswa baru STIQ Al-Multazam seperti itu. Dan jangan lupa untuk teman-teman sahabat ngobras kita bisa untuk melanjutkan ataupun menginspirasi kita juga untuk terus membuat konten, yaitu bagaimana bisa like, komen, dan subscribe ataupun klik tombol loncengnya gitu sehingga kita semangat untuk memberikan konten-konten terbaik di STIQ Al-Multazam official seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di podcast Ngobras ini. Sampai jumpa di podcast yang akan datang. Halo sahabat Ngobras, mau ngasih info nih, ada satu tempat makanan terfavorit di Kuningan, yaitu Sambal Ijo, yang terletak di Jalan Raya Manislor nomor 57, di sebelah SPBU Manislor. Jadi buat teman-teman yang lagi main ke Kuningan, terus lagi lapar, atau punya acara besar bersama saudara ataupun sama keluarga, jadi langsung aja datang ke Sambal Ijo yang berada di Jalan Manislor nomor 57. Dan satu lagi untuk teman-teman Ngobras yang lagi mager ataupun lagi males bisa pesan melalui delivery order. Jadi nomornya ada di bawah ini. Jadi pilihannya adalah sambal ijo, pedasnya maknyus.